Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit, bab 211-220. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 211. Saat Lucky bergegas ke ruang bawah tanah dengan panik, Maxime sudah tidak ada di sana. Dia melihat putrinya meringkuk di pojok ruangan dengan tubuh menggigil dan terus-menerus minta maaf. "Lily, kamu kenapa?" Pengawal di sampingnya menjawab dengan dingin. "Pak Lucky, Pak Maxime bilang dia nggak pantas tinggal di keluarga Sunandar. Mulai hari ini, Pak Maxime nggak mau melihatnya lagi di kota Simaliki." Lucky mengangguk dengan mata merah. Ya, baik. Aku akan mengirimnya ke luar negeri." Saat ini barulah Lily merasa tenang. Dia memeluk ayahnya. "Ayah, aku nggak mau pergi." Lalu, Lily berbisik, "Semua ini karena Reina." Lucky menepuk bahunya, tatapannya jadi tajam. Ayah tahu. Di luar villa, Maxime duduk di dalam mobil dan menyalakan rokok tanpa henti. Eki melaporkan kondisi terkini perusahaan. Selain mengenai Revin, semuanya berjalan normal. Para pemegang saham diam-diam sudah mengeluh tentang persaingan yang merugi, kata Eki dengan bijaksana. Baru-baru ini, Maxime sibuk menghabiskan waktu dengan Reina dan tidak pernah datang ke perusahaan. Para eksekutif senior pun mulai sok jadi bos, memberi perintah ini dan itu. "Menurutmu Revin bisa bertahan berapa lama?" Maxime bertanya. Eki menggeleng. "Dulu aku yakin bisa mengalahkannya dengan mudah, tapi sekarang aku nggak yakin. Pendukung Revin di balik layar nggak bisa dianggap remeh. Perusahaan asing yang ditekan Maxime biasanya akan mundur dalam waktu kurang dari setengah tahun. Namun, Revin telah bertahan selama 5 tahun. Maxime juga sadar, tetapi dia tidak takut kehilangan atau merugi. Kalau begitu tekan terus. Aku mau lihat seberapa kuat pertahanannya." Maxime tahu situasi Revin di luar negeri, dia sudah beberapa kali diincar dan hampir terbunuh. Ada seseorang di belakang Revin yang melindunginya. Jadi, tentu Maxime harus bekerja lebih keras supaya Revin bisa mati lebih cepat. Baik, selesai melaporkan pekerjaannya Eki tidak langsung pergi. "Bos, apa Nona Reina marah lagi?" Kalau Reina tidak marah, menurut Eki Maxime tidak akan punya waktu untuk menemuinya apalagi menemaninya dan merokok di dalam mobil. Maxime melirik Eki. "Kalau nggak ada apa-apa lagi, keluar sana." Eki teringat tentang pengalaman pribadinya yang sukses membujuk pacarnya yang merajuk beberapa hari yang lalu. Dia pun berniat berbagi kiat suksesnya. "Bos, sebenarnya menangani wanita itu mudah kok. Kamu cuma perlu membujuknya," berkata manis, "membeli hadiah, selesai deh masalah." Eki belum selesai bicara, tetapi dia sudah ditendang keluar dari mobil. Pengawal yang berjaga di belakang terkejut melihat tampilan Pak Eki. Eki yang biasanya terlihat serius dan tegas sekarang terlihat begitu berantakan. Wah, ini pertama kalinya mereka melihat Eki seperti ini. Malam hari makin larut, namun hujan di luar tak kunjung reda. Reina yang rebahan di kasur akhirnya tertidur lelap, tiba-tiba sebuah tangan besar memeluknya. Pria itu masih sedikit berbau tembakau dan alkohol. Reina tahu siapa pria itu bahkan tanpa melihat. Dalam 5 tahun terakhir, Maxime jadi punya banyak kebiasaan buruk. Orang yang gak punya perasaan sudah tidur. Maxime mengira Reina sudah tidur, jadi dia memeluk Reina lebih erat. Maxime sedari tadi hanya duduk di mobil, tetapi dia tidak bisa tidur. Jelas-jelas Maxime hanya ingin menggunakan waktu sebulan ini untuk membuat Reina mengakui kesalahannya dan menunjukkan pada Reina siapa pria terbaik yang pantas untuknya. Dia tidak menyangka hanya dalam waktu setengah bulan, Reina kembali marah. Reina menutup matanya rapat-rapat, dia malas menggubris Maxime. Di benaknya masih terngiang perkataan Maxime yang begitu menyakitkan. "Pembohong, cacat." Reina berencana akan melakukan rencananya esok hari. Dia mau menenangkan suasana hatinya dulu karena khawatir tidak bisa mengendalikan diri dan malah menyinggung perasaan Maxime. Maxime tidak membiarkan Reina tidur nyenyak, dia memeluk dan membelai Reina. "Kalau aku seperti ini, apa kamu akan memimpikannya aku?" Bab 212. Reina menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya sedikit gemetar. Tangan Maxime berhenti bergerak saat mengetahui bahwa Reina belum tidur. Awalnya dahi Reina sudah mulai berkeringat. Dia menghela napas lega ketika Maxime menghentikan aksinya. Tengah malamnya, Maxime masih tidak bisa tidur, jadi dia bangun dan keluar kamar. Paginya waktu Reina bangun,
Maxime sudah tidak ada lagi di sampingnya, segala yang terjadi semalam tampak seperti mimpi. Reina pun tidak ambil pusing dan pergi mandi. Reina berdiri di depan cermin dan mengatur emosinya sebelum keluar dari kamar. Pintu ruang belajar terbuka. Saat Reina lewat dia bisa langsung melihat Maxime duduk di meja kerja dengan postur tegak. Maxime terlihat tenang seperti biasa dan membaca dokumen dengan matanya yang tajam. Begitu teringat akan rencananya, Reina menurunkan harga diri dan mengetuk pintu. "Apa?" tanya Maxime tanpa mengangkat kepalanya. "Aku mau minta maaf soal kemarin." Reina mengatakan hal yang bertentangan dengan kata hatinya. "Mungkin kemarin aku terlalu sakit hati, makanya aku bilang begitu." Tatapan Maxime masih terpaku pada dokumen di tangannya, tetapi perkataan Reina membuatnya tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Maxime menutup dokumen itu dan menatap Reina. Reina pakai baju kasual, wajahnya agak pucat, rambut panjang yang agak acak-acakan menjuntai di bahunya. Dia terlihat seperti wanita yang malang. Penampilan Reina yang seperti ini sangat mirip seperti dulu, tetapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Maxime pun tidak tahu. "Sini." Reina masuk dan menghampiri Maxime. "Ayo kita ke rumahmu. Aku akan minta maaf pada Lily." Maxime menatap Reina dengan tatapan menyelidik dan menjawab, "Kamu terpaksa." Tangan Reina sedikit menegang. "Aku nggak rela. Tapi demi kamu, aku akan minta maaf." Maxime menatap Reina dengan cermat. Maxime sudah terbiasa melihat Reina yang polos, tetapi entah kenapa Maxime merasa Reina tidak melakukan ini untuknya. "Kamu masih cinta nggak sama aku?" tanya Maxime penasaran. Maxime bahkan tidak percaya dirinya akan mengatakan hal ini. Dulu Maxime sudah pernah bertanya, waktu itu Reina menjawab tidak tahu. Reina tertegun sesaat, lalu berbohong, "Masih." Jawaban sederhana ini langsung membuat Maxime merasa tertekan. "Ya sudah siap-siap, nanti kita pulang ke sana," sahut Maxime sambil membuang muka. "Kamu nggak perlu minta maaf sama Lily." Lily langsung dibuang ke luar negeri semalam, seumur hidup dia tidak akan pernah kembali lagi. Reina tidak tahu kondisi Lily. Dia tidak bertanya lagi dan bersiap-siap. Di kediaman utama keluarga Sunandar, Joanna sudah tahu kejadian kemarin. Sambil menyesap susu hangatnya, Joanna berujar dengan nada tertekan, "Dulu kukira dia itu wanita yang baik, sepertinya aku sudah salah menilainya." Joanna meletakkan gelas susunya dan tidak meminumnya lagi. Setelah itu dia bertanya pada sekretarisnya, "Besok, kan festival kue bulan, Tommy besok libur, kan?" Sekretarisnya mengangguk, "Ya, hari ini mereka terakhir sekolah. Biar aku yang jemput, tolong bawa semua mainan yang kubeli." "Baik." Joanna ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Rico. Dia sangat menyukai anak itu, ingin sekali Rico diangkat jadi cucunya. Saat ini, datanglah seorang pelayan. "Nyonya, Tuan Muda dan Nona Reina sudah datang." Sebuah perasaan aneh melintas di mata Joanna yang duduk di sofa. Ya, setelah semua pelayan pergi, Joanna pergi ke loteng sendirian dan membuka pintu yang berdebu. Segala sesuatu di dalamnya tertutup oleh kain putih. Joanna melihat semua benda di dalam, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Reina. Bab 213. Begitu Reina tiba dan selesai sarapan, dia menerima pesan dari Joanna. Ibu mertuanya itu mengajaknya bertemu untuk membicarakan sesuatu. Reina memberitahu Maxime. Maxime berkata terus terang, "Kalau kamu nggak mau pergi, tolak aja." Reina tidak tahu Maxime itu tulus atau hanya basa-basi. "Nggak apa-apa." Reina pun bangkit berdiri dan pergi menemui Joanna. Di taman, Joanna yang mengenakan gaun tradisional sedang menyiram bunga. Waktu melihat Reina datang, dia menyerahkan selang siram pada pelayan. "Buang semua tanaman yang nggak berbunga." "Baik." Joanna sengaja berkata seperti ini di depan Reina sebagai perumpamaan dia akan dibuang kalau tidak punya anak. Reina paham maksud Joanna, dia tetap tenang. Keduanya berjalan depan belakang dan masuk ke mobil. Dalam perjalanannya, Joanna terlihat gelisah. "Nana, kamu tahu nggak? Belakangan ini aku ketemu seorang anak yang sangat lucu. Dia mirip banget sama Maxime waktu masih kecil." Mata Reina menegang dan mengira Joanna sudah tahu rahasianya, jadi Reina mendengarkan Joanna. "Sayang, dia bukan anak Maxime." Hati Reina masih tegang, "Kami nggak punya anak, itu bukan salahku seorang." Joanna tahu, karena selama 3 tahun pernikahan, hari-hari Maxime berada di rumah malam hari bisa dihitung dengan jari. "Aku cuma mau tanya, apa kalian sudah baikan?"
Joanna tahu Marshanda tidak bisa diandalkan. Terakhir kali Joanna melihat Reina dan Maxime berciuman di kamar, jadi saat ini Joanna hanya bisa menaruh harapan pada Reina. Reina mengangguk, sinar gembira melintas di mata Joanna dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Dulu aku juga salah. Tapi mulai sekarang, asal kamu bisa hamil anak Maxime, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Satu-satunya hal yang bisa membuat mantan putri keluarga De Brista yang dikenal sebagai wanita besi ini menundukkan kepala adalah seorang cucu. Aku akan kasih semua yang kamu minta. Dibanding dengan sikap agresif Joanna di awal pertemuan mereka, sekarang dia begitu lembut dan memegang tangan Reina dengan tatapan yang tulus. Reina tahu Joanna bersikap seperti ini karena menginginkan sesuatu, jadi Reina langsung menarik tangannya. Aku nggak janji. Joanna tersenyum kaku, lalu melanjutkan, kalau aku kasih 4 triliun per anak. Joanna terdiam sesaat, lalu melanjutkan. Tentu kamu harus periksa keseluruhan sebelum hamil. Aku nggak mau cucuku punya cacat fisik. Setelah anak itu lahir, biar keluarga Sunandar yang bertanggung jawab. Maksud Joanna sangat jelas. Kalau Reina yang hamil anak Maxime, Joanna mau memastikan cucunya tidak cacat seperti Reina 4 triliun per anak. Setelah anak itu lahir, keluarga Sunandar yang bertanggung jawab. Apa bedanya dengan menjual anak sendiri? Reina tersenyum pahit. Semua orang di keluarga Sunandar sama saja, memandang uang sebagai penyelesaian segala hal. Nyonya Joanna, sepertinya kamu salah taktik. Aku punya uang dan bisa menghidupi diri sendiri, walaupun aku punya anak pun, aku bisa merawatnya sendiri dengan baik. Joanna ingin terus membujuk Reina, tetapi mobilnya sudah sampai di pintu gerbang TK Rico. Reina terkejut bukan main waktu melihat gerbang TK itu. Kok, Joanna datang ke sini? Hari ini anak-anak pulang lebih awal, tidak lama lagi mereka akan keluar. Reina turun dari mobil dan langsung melihat sosok kecil yang dikenalnya di antara kerumunan. Sudah lama sekali dia tidak ketemu Rico, ingin sekali rasanya langsung memeluknya putranya. Namun sekarang dia tidak bisa membiarkan Rico melihatnya, Joanna pasti sadar kalau Rico menyapanya. Reina tidak mungkin kembali ke mobil, jadi dia hanya bisa bersembunyi di belakang orang tua lainnya. Saat ini Joanna sedang tidak memedulikan Reina. Joanna berjalan menghampiri Rico. Rico, lihat hari ini nenek bawa apa. Reina yang berdiri tidak jauh dari situ merasa hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Bab 214 Joanna menyerahkan berbagai mainan mewah yang dibawanya untuk Rico, berharap bisa membuat anak itu bahagia. Siapa yang sangka Rico sama sekali tidak peduli dan menjawab, terima kasih nenek Joanna, tapi mama bilang gak boleh terima barang dari orang asing. Reina berusaha keras bersembunyi supaya Rico tidak melihatnya. Reina masih tidak tahu apa Joanna mengenali siapa Rico atau tidak, jadi Reina tidak boleh gegabah. Joanna yang berjongkok di depan Rico merasa tidak nyaman saat Rico menganggapnya sebagai orang asing. Kok Rico bilang nenek orang asing? Kan kita sudah kenal beberapa bulan. Nenek sayang banget loh sama Rico. Joanna langsung teringat sosok Alana waktu Rico menyebut kata, Mama. Joanna pun menjawab, Mamamu nggak percaya sama nenek. Nanti setelah festival kue bulan, nenek ajak Mama Rico ngobrol ya. Setelah itu Rico nggak anggap nenek orang asing lagi, kan? Rico tidak menyangka nenek yang sudah menindas mamanya ini akan terus mengejarnya. Selama sebulan ini, dia terus menjemput Tommy dan menemuinya setiap hari. Joanna tidak hanya memberinya hadiah, tetapi juga makanan. Rico tidak pernah menerima satupun pemberiannya, tetapi Joanna tetap tidak menyerah. Rico tidak akan lupa dengan apa yang nenek lakukan pada mamanya, jadi dia tidak akan menganggap neneknya sebagai orang baik. Rico pun menjawab, Nenek Joanna, aku memang masih anak-anak, tapi aku ngerti satu hal. Kalau kita sudah nggak suka orang, mau sebaik apapun orang itu juga nggak ada gunanya. Satu perkataan Rico membuat Joanna merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena tingkah lakunya Rico sangat mirip dengan Maxime waktu masih kecil. Dulu waktu kecil Maxime juga pernah mengatakan hal yang sama. Kamu nggak suka nenek? Joanna tidak tahu apa salahnya, jadi dia merasa sangat sedih. Rico tersenyum seperti seorang pria dewasa dan menjawab, Maaf nenek Joanna, aku punya nenek sendiri. Hanya Reina yang tahu kenapa Joanna sedih, mungkin ini semua pengaruh hubungan darah. Hanya cucu kandung dan putra kandung Joanna yang dapat meluluhkan hati Joanna. Joanna sudah memberi Rico ratusan hadiah, tetapi semuanya ditolak. Tommy yang digendong oleh sekretaris Joanna pun sangat cemburu, kok nenek suka banget sama Rico. Dia,
Kan bukan cucu kandung nenek. Sekretaris Joanna juga tidak mengerti. Yang jelas dia tahu bosnya langsung jatuh hati dan memperlakukan Rico seperti cucunya sendiri sejak pertama melihat anak ini. Reina terus memperhatikan dari kejauhan dan meski sudah lama memperhatikan, Reina masih tidak paham mengapa Joanna menemui Rico dan memberinya hadiah. Hal lain yang tidak Reina sadari adalah Rico sudah menyadari kehadirannya dari awal. Mungkin karena hubungan ibu dan anak, ikatan batin mereka pun sangat kuat. Rico tahu kalau mamanya tidak ingin terlihat olehnya, jadi Rico sengaja pura-pura tidak melihatnya. Saat ini, sopir keluarga Chrissy datang menjemput Rico. Sebelum pergi, dia berkata pada Joanna, anak-anak pasti suka orang baik. Joanna tidak menyangka ternyata anak kecil yang disukainya menganggap dirinya bukan orang baik. Joanna memang bukan orang baik, tetapi bagaimana bisa seorang anak kecil? Joanna kembali ke mobil dan kembali bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Lalu dia berkata pada Reina, lihat nggak tadi? Anak itu mirip banget, kan sama Maxime. Kesesakan di hati Reina akhirnya mereda. Ya, agak mirip. Joanna tersenyum pahit, bukan agak, tapi mirip banget. Waktu pertama kali lihat aku kira dia cucuku. Kalau dia cucuku, aku pasti akan memberinya apapun yang terbaik di dunia. Reina tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Mungkin Joanna bukan ibu mertua yang baik. Namun, Reina bisa merasakan dia seorang nenek yang menyayangi cucunya. Sangat sekali keluarga Sunandar tidak mengizinkan Reina merawat anaknya. Kalau tidak mungkin Reina memilih untuk berbohong. Bab 215 sesampainya di rumah. Joanna meminta Reina untuk kembali memikirkan dan jangan buru-buru menolak. Kita sama-sama tahu keluarga Andara sudah bangkrut. Kamu, kan sudah bercerai, pasti nggak gampang punya penghasilan tetap. Satu Reina berdiri di balkon kamar Maxime, melihat pemandangan di luar sambil memikirkan perkataan Joanna. Apa seorang janda, apa seorang wanita tidak bisa menghidupi dirinya sendiri? Suatu hari nanti, Reina akan membuktikan pada Joanna bahwa dia tidak perlu bergantung pada orang lain. Reina menjernihkan pikirannya, lalu meletakkan gelasnya dan melakukan panggilan video ke Alana. Kenapa nak? Jawab Alana sambil makan buah. Alana, aku mau ngomong sama Rico. Oke, tunggu sebentar. Alana mengarahkan kamera ponselnya ke arah Rico. Anak laki-laki itu berpakaian rapi dan sedang duduk tegak di depan meja, Mama. Ya, Reina tersenyum penuh arti. Reina sedang berpikir bagaimana cara bertanya pada Rico tentang Joanna bisa mengenalnya. Tak disangka Rico seolah bisa membaca pikirannya dan langsung bercerita. Ma, tadi aku lihat Mama. Reina tercengang, terus kok nggak panggil Mama? Rico memasang tampang dewasa. Soalnya Mama nggak samperin aku, jadi kupikir Mama pasti punya urusan lain. Aku nggak mau ganggu. Setelah itu, Rico memberitahu Reina tentang Joanna. Tadi Mama lihat nenek yang deketin aku nggak? Sejak ketemu, dia jadi sering datang ke TK dan ngajak aku ngobrol. Nenek, padahal bagi Reina, sosok Joanna masih terbilang cantik dan menawan. Reina pun tertawa karena komentar Rico dan di saat yang bersamaan, keraguannya pun benar-benar hilang. Rico terlalu manis sih, semua orang jadi suka, jawab Reina. Rico mengernyit, lalu berkata, Ma, besok kan festival kue bulan, aku sudah bilang selamat festival kue bulan ke Nenek Lian. Pinternya anak Mama, terima kasih ya sayang. Reina sangat ingin memeluk Rico yang sangat bijaksana. Karena dia sedang berada di kediaman keluarga Sunandar, Reina pun tidak bisa mengobrol terlalu lama dengan Rico dan yang lainnya, lalu terpaksa menutup telepon. Entah Maxime sedang pergi kemana. Yang jelas saat ini Reina hanya sendirian di kamar dan merasa bosan. Yang membuatnya bingung adalah dia belum melihat Lily sepanjang hari. Lily tidak jadi mengadu ke Latif. Saat ini, di bagian timur kediaman utama keluarga Sunandar, di dalam sebuah kamar yang bernuansa tradisional Latif duduk di kursi utama sembari minum teh. Lucky berdiri di sampingnya dan Maxime duduk di sebelah kanan kakeknya. Di seberang Maxime duduk Tommy dan orang tuanya yang merupakan sepupu Maxime, Randy Sunandar dan istrinya, Melisha. Kalisa, kakek, kami memutuskan untuk langsung pulang setelah mendiskusikan bisnis ini. Katanya Max lagi cari orang luar untuk menjadi manajer umum. Randy langsung ke pokok masalah. Menurutku sebaiknya bisnis keluarga tetapi dikelola oleh keluarga sendiri. Kalau Max sibuk, Melisha dan aku bisa membantu. Sungguh tidak tahu malu. Grup Sunandar bisa dibilang berdiri dari hasil kerja keras Maxime.
Randy dan istrinya ini dari dulu tidak pernah modal sendiri, dia selalu meminta kakek mendirikan perusahaan untuk mereka. Maxime hanya mendengarkan dan menahan diri untuk tidak mencibir. Dia mau lihat seberapa besar keserakahan mereka berdua. Kakek yang sangat berpengalaman tentu mengerti watak mereka. Dia menjawab, kalau kalian mau bantu Max, tanya sendiri aja sama dia. Randy tersedak, dia merasa malu dan bingung. Melisha sudah menduga kakek tidak akan semudah itu dibujuk. Dia langsung melirik pada Tommy, putranya. Tommy langsung mengerti tugasnya. Dia menatap kakek dengan matanya yang jernih dan memohon, "Kakek, tolong bantu papa dan mama." "Om, kan paling nurut sama kakek." Belakangan ini Latif memang dikendalikan oleh si kecil. Hatinya langsung melunak begitu melihat Tommy. Latif pun berujar pada Maxime. Tidak disangka, Maxime tiba-tiba bersikap sinis. Manajer umum yang aku pekerjakan adalah seorang eksekutif senior dari sebuah grup multinasional. Kemampuan kerjanya sudah terbukti. Seingatku perusahaan kalian sekarang berada di ambang kebangkrutan. Aku nggak akan tenang kalau menyerahkan perusahaan ke orang seperti ini. Kalian setuju? Bab 216 kalau bukan karena ada Tommy di sini. Maxime masih bisa berkata lebih pedas dari ini. Ketika Randy dan istrinya keluar dari kamar kakek, wajah mereka terlihat memerah karena malu. Randy merasa sangat terhina dan kehilangan martabatnya, kurang ajar si Maxime, memang dipikir dia siapa. Berani banget mengajariku, aku itu lebih tua dari dia. Melisha berdiri di samping Randy sambil menggandeng Tommy, dia juga terlihat sangat geram. Dia benar-benar nggak menghargai kita, bisa-bisanya menghina kita di depan Tommy dan kakek. Melisha melirik ke tempat tinggal Maxime dan menyeringai, sepertinya dia belum tahu ya sedang berhadapan sama siapa. Randy menoleh kaget, "Apa maksudmu?" Melisha mendengus dingin, "Kamu nggak tahu. Gosipnya Maxime membawa pulang si tuli itu." "Terus kenapa?" Begitu teringat akan sosok Reina, Randy jadi iba. "Reina itu cantik, sayangnya dia agak tuli dan butuh alat bantu dengar." "Sayang, tenang aja, aku pastikan si Maxime menyesal sudah menghina kita hari ini." Melisha menggigit bibirnya, "Kamu nggak tahu ya, orang yang dicintai si tuli itu ternyata bukan Maxime." Hanya Melisha yang tahu soal ini karena dia pun tahu secara tidak sengaja. Alasan kenapa dia tidak bilang dari dulu karena ingin melihat Reina dipermalukan. Dan sekarang, Melisha ingin Maxime mengalami apa rasanya jadi orang tidak berguna dan jadi orang yang dipermalukan. Waktu Maxime kembali ke kamar, Reina sudah berbaring di kasur sambil membaca buku. Cahaya remang lampu tidur menyinari tubuh Reina dan membuat sosoknya terlihat sangat lembut. Maxime melemparkan jaketnya ke samping, melepas dasinya dan membuka kancing bajunya satu persatu. "Tadi ibuku kenapa?" Waktu Reina menatap Maxime, pria itu sudah menanggalkan bajunya dan hanya mengenakan celana. Tubuh kekar Maxime membuat Reina langsung buang muka. "Dia minta aku hamil anak kamu dan memberi uang 4 triliun untuk tiap anak. Kamu setuju?" Maxime langsung berjalan mendekat dan menaruh kepalanya di samping telinga Reina. "Nggak. Aku nggak menjual anakku." Reina menoleh dan tidak sengaja mengecup pipi Maxime. Maxime mengernyit dan entah mengapa merasa kecewa. Maxime pun mengangkat Reina dengan satu tangan. Reina menghentikannya. "Boleh kabulin satu permintaanku nggak?" Napas Maxime sudah terasa berat. Dia menjawab, "Nanti aja." "Nggak. Aku mau bilang sekarang." Maxime akhirnya mengalah. "Apa?" "Besok, kan festival kue bulan. Aku mau ketemu Ricky." "Nggak bisa." Maxime langsung menolak. "Kita kan baru ketemu dia 2 hari yang lalu. Nggak ada ibu yang nggak mau ketemu anaknya. Aku kangen banget sama Ricky. Kalau besok nggak bisa, lusa juga boleh. Ayolah, kasih aku waktu. Aku mau temenin dia." Reina sekarang sudah mahir membujuk Maxime. Reina sengaja menghindari sentuhan Maxime dan mengelak, seolah hanya mau melanjutkan kalau Maxime setuju. Benar saja, Maxime sama seperti pria lain. Dalam situasi seperti ini, dia langsung luluh. "Lusa, oke." Reina mengangguk. Maxime menelan ludahnya, terus. "Gimana cara kamu terima kasih ke aku?" Reina tidak paham dan bertanya, "Terima kasih apa?" "Malam ini, buat aku bahagia." Maxime sangat menguasai taktik yang digunakan Ricky. Reina langsung memahami kata-katanya dan merasa malu. Dengan wajah memerah, dia menjawab, "Tapi aku nggak bisa." Maxime menatap Reina dengan penuh kasih. "Nggak masalah, aku ajarin." Bab 217 Reina tidak menyangka seorang Maxime,
yang dikenal di luar sebagai CEO berhati dingin ternyata punya sisi yang begitu tidak tahu malu. Selama ini Reina pikir bahwa Maxime sangat cuek. Maxime menatap Reina dan membatin alangkah indahnya kalau dia bisa terus bersama Reina selamanya. Reina baru terlelap saat pagi menjelang. Keluarga Sunandar tetap merayakan festival kue bulan dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak kerabat keluarga Sunandar datang untuk merayakan bersama. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, festival kali ini Reina kembali bersama Maxime. Mereka yang sudah tahu kabar ini diam-diam sudah menggunjingkannya. Mereka sedang bergosip apa yang akan Reina lakukan tahun ini untuk mempermalukan dirinya sendiri dan berusaha menyenangkan orang lain. Aku sungguh nggak ngerti pikiran Maxime. Untuk apa sih mempertahankan wanita seperti itu? Sudah pergi ya pergi aja. Mungkin bukan Maxime yang cari, tapi dia balik sendiri. Semua orang saling bergosip. Suasana di halaman sangat ramai. Saat ini, di dalam kamar Maxime, Reina baru bangun siang hari. Waktu bangun, Reina melihat ada gaun dan perhiasan mewah diletakkan di sampingnya. Dia langsung membuang muka, memakai baju kasual dan turun. Maxime sudah menunggunya di bawah dari tadi. Dia sangat kaget waktu melihat Reina belum ganti baju. Aku nggak mau datang ke acara makan-makan keluarga Sunandar, kata Reina terus terang. Kenapa? Tanya Maxime sambil menatapnya. Kamu masih butuh alasan? Reina bertanya balik. Maxime berdiri dan berjalan menghampirinya. Tahun ini bakal beda dari tahun-tahun sebelumnya. Reina mundur selangkah. Aku nggak mau pergi. Apa bedanya? Cara mereka menindasnya yang beda. Setelah tidak bertemu selama 5 tahun, para kerabat Maxime pasti sudah menyiapkan banyak hinaan yang akan dilontarkan padanya. Sebenarnya hari ini Maxime ingin mengajak Reina datang ke acara makan-makan karena setelah menikah, Reina pernah menangis dan mengeluh, suami orang lain mengajak istrinya ke semua acara, tapi aku selalu aja sendirian. Semua orang punya pendamping yang akan melindungi, cuma aku yang nggak punya. Namun kini, Maxime mendapati istrinya tidak lagi membutuhkannya untuk menemaninya ke pesta. Sepertinya Reina juga tidak butuh dilindungi Maxime lagi. Tangan Maxime yang tadinya mau membelai Reina pun berhenti. Terserah kamu aja. Maxime langsung keluar dengan wajah dingin. Ada bagusnya juga begini, karena tanpa Reina, Maxime tidak harus menghadapi tatapan munafik dan tatapan menghina dari orang sekitarnya. Di perjamuan makan, Melisha mengobrol dengan para kerabat wanita dan terus memperhatikan situasi. Dia melihat Maxime sudah datang, tetapi tidak dengan Reina. Para wanita pun penasaran. Kakak ipar, katamu gadis tuli itu sudah balik. Kok nggak kelihatan? Melisha menggeleng, aku juga nggak tahu. Mungkin Max takut dipermalukan. Melisha meremas gelas di tangannya dan berkata, aku permisi dulu, ada urusan sebentar. Reina akhirnya ada di sini. Mana mungkin Melisha membiarkan kesempatan bagus ini berlalu begitu saja. Setelah bertanya pada pelayan dan memastikan bahwa Reina sedang sendirian di tempat tinggal Maxime, Melisha pun pergi ke sana. Di dalam kamar, Reina sedang mempelajari peta yang diberikan Ricky saat tiba-tiba dia mendengar bel pintu. Reina langsung mematikan ponselnya, lalu turun untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, Reina melihat wanita dengan rambut keriting berwarna coklat kemerahan sedang berdiri di depan pintu. Meski 5 tahun telah berlalu, keduanya bisa langsung mengenali satu sama lain. Melisha tidak banyak berubah. Dulu di mata Melisha, Reina adalah wanita lugu yang tidak suka berdandan, bahkan sangat sederhana. Tetapi Reina yang berdiri di hadapannya sekarang ini sangat berbeda. Dengan riasan tipis dan pakaian bermerek, aura Reina sungguh memancar. Bab 218, lama nggak ketemu. Wah, sekarang kamu beda banget, sapa Melisha sambil mengulurkan tangannya. Reina tidak menyambut jabatan tangan Melisha dan hanya tersenyum sopan, kamu sendiri nggak banyak berubah. Melisha tersenyum kaku sembari menarik tangannya kembali. Kamu mau keluar dan ngobrol denganku sebentar nggak? Melisha sudah lebih dulu jadi menantu keluarga Sunandar. Waktu Reina bertunangan dengan Maxime, dia sering datang mengobrol dengan Reina seperti seorang kakak yang akrab. Sifat asli Melisha baru terlihat setelah Reina menikah. Waktu itu ayah Reina meninggal dan keluarga Andara perlahan-lahan mengalami kemunduran. Harus diakui bahwa beberapa orang memang punya bakat akting alami. Mereka berbasa-basi sebentar, lalu Melisha berkata dengan lembut, tahu nggak, 5 tahun yang lalu waktu dengar kamu meninggal, aku sampai nggak bisa tidur tiap malam. Waktu itu aku lagi hamil Tommy, hampir aja keguguran.
Dunia orang dewasa adalah tentang memahami segala sesuatunya tanpa perlu bercerita. Kenapa? Kamu takut? Reina mengernyit dan berpura-pura bercanda. Kamu takut aku datangin malam-malam? Kakak ipar sepupunya ini selalu menjadi batu sandungan bagi Reina dalam pernikahan. Pernah suatu kali, Maxime hilang kabar saat mengerjakan sebuah proyek di luar negeri. Reina yang khawatir Maxime tertimpa masalah pun menghubungi beberapa kenalan dan rekan bisnis Maxime. Semua orang mengira Maxime sudah mati, tetapi Reina tetap pergi ke Dubai sendirian untuk menemukannya. Untungnya, Reina berhasil bertemu dengan rekan bisnis Maxime. Reina bukan hanya membantu Maxime menegosiasikan bisnis, Latif juga sangat menyukainya sehingga dia bisa diterima oleh keluarga Sunandar. Namun pada akhirnya, Melisha menghancurkan reputasinya. Melisha menyebarkan rumor bahwa Reina sudah merayu pria kaya di Dubai, dijadikan simpanan dan lain-lain. Setelah mendengar kabar ini, Latif sangat marah. Reina dihukum untuk berlutut di depan nisan para leluhur selama sehari semalam. Ini hanyalah salah satu perbuatan Melisha, masih banyak lagi perbuatan jahat wanita itu. Emosi Melisha tertahan dengan senyum lembut. Ya ampun, sudah lama nggak ketemu, ternyata sekarang kamu bisa bercanda ya. Mereka berdua berjalan dan sampai di halaman terpencil. Tempat ini tidak jauh dari kediaman Maxime. Reina ingat tempat ini karena sepertinya dia pernah ke sini waktu masih kecil, hanya saja dia tidak pernah mendatangi tempat ini lagi sejak menikah dengan Maxime. Dia pernah bertanya pada pelayan keluarga Sunandar tempat apa ini, tetapi tidak ada yang tahu. Melisha berdiri di luar halaman dan berkata, "Nana, dulu kamu pernah bilang ke aku kalau Maxime pernah cariin kamu di tengah hujan malam-malam, kan?" Reina memang pernah cerita hal ini pada Melisha sebelum menikah. Reina tidak mengerti maksud Melisha, dia pun bertanya, "Ya, kenapa?" Melisha mengangkat alisnya. "Aku bingung aja, waktu itu kamu bilang Maxime adalah pria yang lembut, kan?" Entah mengapa kenapa hati Reina gelisah mendengarnya. Melisha tersenyum penuh arti. "Menurutku, harusnya kamu sudah punya firasat." Melisha melayangkan sorot matanya ke sebuah halaman yang tidak jauh dari sana. "Coba masuk ke sana." Reina takut. Dia tidak tahu rencana Melisha. "Kenapa aku harus dengerin kamu?" Setelah dijebak berkali-kali oleh Melisha, Reina tidak lagi mempercayainya. "Boleh percaya, boleh enggak. Tapi aku ingetin ya, kalau kamu nggak ke sana, kamu pasti nyesel." Satu Melisha hendak langsung pergi setelah mengatakan itu. Sebelum pergi, Melisha berpesan, "Aku juga cuma menduga. Tapi, setelah kamu lihat, jangan bilang aku yang kasih tahu ya. Soalnya ini cuma dugaanku aja." Bagaimanapun, Melisha tetap takut pada Maxime. Maxime kalau bertindak tidak tanggung-tanggung. Maxime pernah menganiaya ayah Randy, paman kandungnya sendiri. Sampai sekarang ayah mertuanya masih dirawat di rumah sakit dan bergantung pada alat untuk bertahan hidup. Setelah Melisha pergi, Reina berdiri di sana sendirian. Tidak ada orang lain di sekitarnya karena mereka semua pergi ke pesta. Bab 219 Reina mengarahkan pandangannya ke halaman yang tidak jauh dari tempatnya berdiri sambil memikirkan kata-kata Melisha. Sambil melamun, Reina melangkah masuk ke sana. Halaman itu bersih dan rapi, di sampingnya ada pohon osmanthus dengan wangi yang khas. Reina tidak merasa asing dengan tempat ini, dia yakin dulu pernah ke sini, hanya saja dia lupa karena sudah terlalu lama. Waktu masih kecil, Reina pernah datang ke rumah keluarga Sunandar bersama ayahnya. Reina berdiri di bawah pohon osmanthus yang harum dan menatap sebuah rumah kayu yang tidak jauh darinya. Reina berjalan menghampiri rumah itu dan membuka pintunya. Cekat 3, pintu terbuka perlahan dan Reina bisa melihat dengan jelas semua yang ada di dalam. Semua perabotan dan barang di ruangan itu ditutupi kain putih, seolah menyembunyikan suatu rahasia. Reina bingung, apa yang sebenarnya Melisha ingin dia lihat? Reina menyingkapkan kain putih itu. Bruk! Sebuah benda jatuh ke lantai. Reina berjalan mendekat, ternyata yang jatuh adalah sebuah bingkai foto. Reina membungkuk untuk mengambilnya dan langsung tercengang saat melihat fotonya. Ada 2 orang di dalam foto itu. 2 anak kembar identik berdiri berdampingan, yang satu sedingin es dan yang lainnya tersenyum miring. Di pojok bawah foto tertulis sebuah kalimat. Maxime, kakak. Morgan, adik. Maxime, Morgan. Seketika Reina jadi panik dan begitu kalut. Reina langsung membuka kain putih lainnya dan menemukan beberapa foto lagi. Masih foto kedua orang itu,
bedanya sekarang adalah foto saat kedua anak itu sudah beranjak remaja. Dalam foto tersebut, pria yang berdiri di sebelah kanan mengenakan setelan jas dengan ekspresi acuh tak acuh, sedangkan pria yang berdiri di sebelah kiri mengenakan pakaian kasual dengan sorot mata lembut. Meski kedua orang tersebut terlihat persis sama, asal mereka berdiri bersebelahan, kita bisa membedakan dan tahu kalau mereka bukan orang yang sama. Sama seperti foto lainnya, di bagian pojok bawah tertulis sebuah kalimat. Maxime, kakak, Morgan, adik. Pria yang berwajah dingin di sebelah kanan adalah Maxime dan pria yang terlihat lembut adalah adiknya, Morgan. Seketika, Reina terhenyak. Jadi selama ini, dia sudah keliru. Bagaimana dia bisa salah? Dari dulu sampai sekarang, Reina yakin pria yang dicintainya adalah Maxime. Reina meremas foto di tangannya dengan gemetar. Sebenarnya dia masih ingin melihat apa ada petunjuk lain, ketika samar-samar mendengar suara-suara mendekat. Reina tidak punya pilihan selain pergi. Saat keluar dari pintu belakang, Reina berjalan dengan wajah pucat sambil menggenggam foto. Dia akan bertanya pada Maxime apa yang terjadi. Kenapa Reina tidak pernah tahu kalau Maxime punya saudara kembar? Reina berjalan menuju tempat pesta sambil menerobos angin yang dingin. Tak jauh dari sana, ada Melisha yang duduk lantai 2. Dia berdiri di teras sambil memegang segelas anggur merah dan tersenyum. Sepertinya tebakanku benar. Setelah meletakkan gelas anggurnya, Melisha berjalan ke tempat jamuan makan. Di sana, banyak orang yang sedang makan dan minum dengan santai. Begitu Reina hadir, seketika mata semua orang tertuju padanya. Dalam perjalanan ke sini sedikit gerimis. Rambut panjang Reina pun jadi sedikit berantakan, ditambah dengan kondisi suasana hati Reina saat ini membuatnya terlihat seperti manusia yang kehilangan rohnya. Maxime yang berada di tengah kerumunan juga terkejut. Dia langsung meletakkan gelas anggurnya dan berjalan menghampiri Reina. Pada saat itulah Maxime bisa dengan jelas mendengar orang-orang menggunjingkan Reina. Terkadang Maxime lebih suka menjadi sedikit tuli seperti Reina, sehingga tidak perlu mendengarkan atau peduli dengan kata-kata itu. Kok kamu kesini? Maxime terlihat kesal. Reina menatap Maxime dengan seksama. Benar, Maxime memang tidak terlihat seperti Kak Max yang Reina kenal waktu masih kecil. Air mata mulai menggenang di mata Reina, lalu dia bertanya dengan suara serak, aku mau tanya sesuatu. Bab 220 ekspresi sedih Reina membuat Maxime panik. Maxime langsung mengajaknya pulang. Sesampainya di rumah, Maxime mengambil sehelai kain dan memakaikannya pada Reina. Kamu mau tanya apa? Apa kamu punya saudara kembar? Reina meremas rat-rat foto di tangannya dan tidak memperlihatkannya pada Maxime. Raut wajah Maxime berubah seketika. Maxime melepaskan tangannya yang memegang lengan Reina dan berkata, iya. Kenapa aku nggak pernah dengar tentang dia? Di mana dia sekarang? Tanya Reina. Maxime menutup bibirnya rapat-rapat, matanya yang tajam terlihat sangat marah. Kamu datangin aku tiba-tiba di acara makan cuma untuk tanya hal ini. Reina menatap Maxime lekat-lekat. Maxime mencibir dan perkataan yang terlontar dari bibirnya terasa setajam sayatan pisau. Ini urusan keluargaku, kamu nggak perlu tahu. Urusan keluarga. Ketika Reina mendengar jawaban Maxime, Reina tahu bahwa Maxime tidak akan memberi informasi apapun padanya. Reina senang karena tidak menunjukkan foto itu padanya dan diam-diam memasukkan foto itu ke dalam saku. Ya sudah, aku nggak akan pernah tanya lagi. Mata Maxime menatapnya penuh selidik. Kok tiba-tiba kamu nanyain dia? Adik laki-lakinya Morgan adalah orang yang tabu untuk dibicarakan di keluarga Sunandar, tidak ada orang yang berani mengungkitnya. Para pelayan yang tahu tentang Morgan juga memilih bungkam, karena tahu Maxime tidak suka mereka terlalu banyak bicara. Siapa yang kasih tahu kamu? Tanya Maxime. Reina berbohong, aku nggak sengaja dengar percakapanmu dan Joanna. Waktu itu katanya kamu punya adik laki-laki. Barusan aku jalan-jalan di luar dan kebetulan dengar hal yang sama. Maxime tentu tidak akan tertipu oleh kebohongan bodoh seperti ini. Karena Maxime melihat dengan matanya sendiri betapa cemasnya Reina dan betapa dalam kesedihan yang terpancar di matanya seolah-olah terjadi masalah besar. Maaf, tadi aku terlalu panik. Aku nggak bermaksud membuatmu malu. Reina menenangkan diri dan meminta maaf. Maxime tidak lanjut bertanya dan menjawab, lain kali nggak usah ungkit soal dia. Karena acara masih berlangsung, Maxime pun kembali ke tempat acara. Setelah Maxime pergi dan tidak ada seorang pun di rumah, Reina kembali mengeluarkan foto yang tadi diremasnya.
Reina menatap pemuda yang lembut dan baik hati di foto itu. Reina tercekat, napasnya sesak dan matanya terasa makin panas. Ujung jarinya mengusap pria berwajah tampan yang sedang tersenyum berulang kali. Aku nggak mungkin salah orang, kan? Kak Max. Satu-satunya hal yang meresponsnya adalah suara angin yang meniup dedaunan di luar. Dengan foto ini, kenangan masa kecil Reina terbuka kembali. Reina duduk di sofa sambil mengingat anak laki-laki berwajah lembut itu. Reina masih ingat bagaimana pria ini tersenyum saat membantunya memecahkan masalah. Pria itu yang mengajarinya bermain piano. Pria itu juga yang akan langsung berlari menolongnya dan membelanya saat diganggu orang lain. Pria ini pula yang rela mencari dirinya dan mengantarnya pulang meski sudah larut malam. Reina masih ingat jelas perkataannya saat Reina mengeluh tentang masalah pendengarannya. Waktu itu pria itu berkata, "Nana, sebenarnya masing-masing orang punya kesulitan sendiri. Asal kita bisa mengatasinya, kita akan terlahir kembali." Karena kalimat itulah Reina punya kekuatan untuk bertahan dan menghadapi semua masalah. Bagaimana Reina bisa salah mengenali orang sebaik itu? Reina memasukkan foto itu ke dalam bajunya dengan hati-hati, lalu bersandar di sofa dan melamun sambil memeluk bantal. Waktu Maxime pulang, dia melihat Reina belum ganti baju dan tertidur di sofa. Maxime berjalan mendekat dan hendak membangunkan Reina untuk ganti baju. Tetapi tiba-tiba Reina meraih tangannya. "Kak Max, aku kangen."